Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rehan Ramadanti dengan NIM 2420856 dari kelas IPA B akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Pernah nggak sih kalian berpikir bahwa kenapa kita bisa memiliki kemiripan dengan orang tua kita? Itu semua karena adanya pewarisan sifat. Apa sih itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat merupakan penurunan sifat dari orang tua atau induk kepada keturunannya melalui materi genetik. Pewarisan sifat tidak terjadi secara kebetulan, melainkan semuanya terstruktur melalui kromosom, DNA, dan gen. Apa itu kromosom, DNA, dan gen? Kromosom merupakan pembawa gen dalam jumlah banyak dalam tubuh kita. Lalu untuk DNA yang berfungsi sebagai menyimpan informasi dalam tubuh kita. Selanjutnya untuk gen yang terletak di segmen DNA di kromosom kita berfungsi sebagai penentuan sifat makhluk hidup. Selanjutnya, tokoh yang dikenal sebagai bapak genetika yaitu Gregor Johann Mendel. Mendel dikenal sebagai pelopor penelitian pewarisan sifat. Mendel pertama kali menemukan pola pewarisan sifat setelah ia melakukan percobaan menggunakan kacang Hershey. Dari situlah ia menemukan dua hukum yang biasa terkenal sebagai hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Mendel juga menentukan bahwa sifat diwariskan melalui gen. Selanjutnya kita akan membahas hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel itu berbunyi pasangan alel akan berpisah setelah pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya setiap gamet akan membawa satu alel dari pasangan gen. Selanjutnya ada hukum 2 Mendel yang berbunyi pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi pewarisan sifat lainnya, yang artinya setiap pasangan alel akan berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Selanjutnya untuk hukum 1 Mendel, yang mana saat membentuk sel gamet, pasangan gen berpisah secara bebas. Untuk menentukan fenotip dan genotipnya, di sini kita menggunakan bunga warna merah dan warna putih sebagai induknya. Untuk warna merah dilambangkan dengan M besar dan untuk bunga putihnya dilambangkan dengan M kecil. Di sini gamet untuk warna merahnya itu M besar dan untuk warna putihnya M kecil. Setelah disilangkan, mereka menghasilkan bunga berwarna merah muda yang dilambangkan menjadi M besar M kecil, sehingga persilangan itu menghasilkan F1. Selanjutnya F1 tadi disilangkan sesamanya sehingga menjadi M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Lalu kita buatkan diagram seperti ini. Untuk bunga warna merahnya itu dihasilkan dari persilangan antara M besar dan M besar. Untuk warna merah mudanya dihasilkan dari persilangan antara M besar dan M kecil. Begitupun juga yang merah muda satunya. Dan yang terakhir untuk warna putih hasil persilangan dari M kecil. Sehingga didapatkan rasio fenotipnya itu 3:1, yang mana 3-nya itu didapatkan dari warna merah yang dominan karena M besar tadi, dan juga 1 itu putih karena didapatkan dari M kecil. Rasio genotipnya 1:2:1 karena 1 tadi itu M besar, untuk 2-nya tadi itu M besar M kecil, dan 1-nya lagi itu M kecil, sehingga didapatkan rasio genotip 1:2:1. Selanjutnya untuk hukum 2 Mendel, yang mana gen untuk sifat yang beda bebas berpasangan satu sama lain. Di sini kita menggunakan biji kacang RC sebagai contohnya. Di sini untuk induknya kita menggunakan bulat kuning yang disimbolkan dengan B besar, K besar, dan kisut hijau dengan disimbolkan B kecil, K kecil. Sehingga ketika kedua induk itu disilangkan menghasilkan keturunan F1 bulat kuning atau B besar, B kecil, K besar, K kecil. Untuk F2-nya setelah hasil persilangan sesama F1 tadi menghasilkan 9 bulat kuning. Kenapa bisa 9 bulat kuning? Karena B besar dan K besarnya tadi mendominasi. Lalu ada bulat hijau yang mendapatkan 3 karena didominasi oleh B besar, K kecil. Lalu untuk kisut kuningnya 3 Lalu untuk kisut kuningnya mendapatkan 3 karena didominasi oleh B kecil, K besar. Dan yang terakhir kisutnya hijaunya hanya 1 karena hanya ada B kecil dan K kecil. Untuk rasio fenotipnya berarti kita mendapatkan 9:3
3 dibanding 3 dibanding 1. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama itu ada parental, dilambangkan dengan P besar, itu sebagai induk atau orang tuanya. Lalu ada filial atau F besar, itu merupakan keturunan. Lalu ada genotyp, itu sifat yang tidak tampak, jadi disimbolkan dengan huruf A besar, A besar, A besar, A kecil. Sementara fenotip itu sifat yang tampak, seperti biji bulat kuning, kelopak merah, seperti yang tampak dengan panca indera. Lalu untuk istilah dominan itu sifat yang mana? Misalnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, berarti didominasi oleh B besar dan K besar, karena B besar dan K besar itu dominan. Lalu untuk resesif itu merupakan sifat yang kalah, misalnya di lambang yang B besar, K kecil, K kecil, B besarnya itu dominan dan K kecilnya itu resesif. Selanjutnya ada intermediate, itu merupakan sifat gabungan, di mana bunga merah dan bunga putih ketika disilangkan menjadi warna merah muda. Lalu ada homozigot. Homozigot merupakan gen dengan alel yang sama, misalnya B besar, K kecil, K kecil. Sebagai contoh juga di sini ada A besar, K kecil, A kecil. Yang terakhir ada heterozigot, merupakan gen dengan alel yang beda, misalnya B besar, B kecil, A besar, A kecil. Lalu ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid merupakan perkawinan antara dua individu dari spesies yang sama yang hanya pada satu karakteristik fisik, misalnya murni mengamati warna bunga saja. Persilangan monohibrid ini itu terdapat di hukum satu Mendel, yang mana hukum ini menyatakan bahwa saat pembentukan sel gamet atau sel kelamin, dua gen yang berpasangan akan memisah secara bebas di dalam masing-masing sel kelamin. Selanjutnya untuk persilangan monohibrid ini itu di sini kita menggunakan bunga merah dan bunga putih sebagai induknya, yang mana bunga merah itu dilambangkan dengan M besar dan bunga putihnya itu dilambangkan dengan M kecil. Gamet dari keduanya itu untuk yang bunga merah itu M besar dan yang M kecil untuk yang induk putih. Sehingga ketika keduanya disilangkan menghasilkan keturunan 1 atau F1 yang berwarna merah muda yang dilambangkan dengan M besar, M kecil. F1-nya itu kemudian disilangkan untuk mendapatkan F2-nya. Disilangkan sehingga menjadi M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil, sehingga dibuatkan diagram punek. Di sini M besar, M kecilnya disilangkan menjadi M besar, M besar, M besar, M kecil disilangkan menjadi M besar, M kecil, M besar, M kecil disilangkan menjadi M besar, M kecil, dan M kecil disilangkan menjadi M kecil, M kecil, sehingga mendapatkan rasio fenotip atau sifat yang tampak itu menjadi 3 merah banding 1 putih atau 3 banding 1. Kenapa? Karena di diagram punetnya tadi itu M besar itu mendominasi, jadi ada di M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, sehingga terlihat juga yang mendominasi itu M besar atau warna merah, sementara M kecilnya itu hanya 1 untuk warna putih. Lalu untuk rasio genotip atau sifat gennya itu dilihat dari diagram punetnya tadi, berarti ada 1 M besar, M besar, 2 M besar, M kecil, dan 1 M kecil, M kecil, sehingga didapatkan rasionya 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya itu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid merupakan perkawinan antara dua individu yang memperhatikan dua sifat beda sekaligus, misalnya mengamati bentuk biji dan warna bijinya. Persilangan dihibrid itu sesuai dengan hukum 2 Mendel, yang mana hukum ini menyatakan bahwa saat pembentukan gamet, gen-gen yang menentukan sifat berbeda akan berpasangan secara bebas satu sama lain. Lalu untuk perhitungan persilangan dihibrid, kami menggunakan biji kacang RC sebagai contohnya. Untuk induknya kami menggunakan bulat kuning yang dilambangkan dengan B besar, K besar, K besar, dan sisut hijau yang dilambangkan dengan B kecil, K kecil, sehingga saat disilangkan menghasilkan F1 bulat kuning atau yang dilambangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Selanjutnya F1 tadi disilangkan sesamanya dan menghasilkan F2, yang mana menghasilkan juga pasangan-pasangan yang berbeda.
seperti B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Lalu masing-masing pasangan tadi dimasukkan ke dalam diagram Punnett untuk dilihat hasil persilangan akhirnya. Seperti B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar menghasilkan B besar K besar, K besar. B besar K kecil disilangkan dengan B besar K besar menghasilkan B besar K besar K kecil. Begitupun seterusnya, sehingga dihasilkan resesif seperti ini. Untuk bulat kuningnya itu 9 dikarenakan B besarnya itu dominan dan K besarnya juga dominan. Untuk bulat hijaunya itu 3 dikarenakan B besarnya dominan sementara K kecilnya itu resesif. Lalu ada kisut kuningnya itu 3 karena B kecilnya itu resesif dan K besarnya itu dominan. Dan yang terakhir ada kisut hijau yang mana hanya 1 karena B kecil dan K kecilnya itu resesif, sehingga rasio fenotip F2 nya itu menjadi 9:3:3:1. Lalu diagram Punnett dengan contoh yang lainnya, kita juga memiliki warna mata biru B besar dan coklat B kecil, manakah yang dominan? Di sini berarti parentalnya atau induknya sudah diketahui, yaitu B besar disilangkan dengan B kecil. Gametnya didapatkan B besar dan B kecil. Untuk F1 nya B besar B kecil, F2 nya dipertanyakan, dan parental keduanya itu berarti dari F1 disilangkan sesamanya, sehingga menjadi B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil dengan gamet B besar B kecil dan B besar B kecil. Lalu dibuatkan diagram Punnett seperti ini, sehingga dihasilkan rasio genotip seperti ini. Untuk B besar itu 1 banding B besar B kecilnya 2 banding B kecilnya 1. Sementara rasio fenotipnya itu mata birunya itu 3 dan mata coklatnya itu 1. Lalu untuk mengetahui presentasinya, di sini untuk mata biru 3/4 karena 3 itu total rasionya dan per 4-nya itu dari keseluruhan persilangan tadi. 3/4 dikali 100 sehingga menghasilkan 75%. Lalu untuk mata coklatnya 1/4 karena 1 tadi itu rasio untuk mata coklat per 4-nya tadi jumlah keseluruhan persilangan. 1/4 dikali 100 sehingga menghasilkan 25%. Untuk pertanyaannya, manakah yang dominan? Berarti yang dominan itu yang mata biru dengan persentase 75%. Konsep persilangan tidak hanya terjadi pada tumbuhan dan hewan saja, tetapi juga terjadi nyata di lingkungan kita. Seperti contohnya kita memiliki kesamaan hidung dengan orang tua kita, dan juga kesamaan-kesamaan lain seperti ini. Lalu ada contoh pewarisan sifat yang lainnya. Yang pertama ada bentuk cuping telinga. Ada cuping telinga yang terpisah yang dikendalikan oleh gen dominan, dan ada cuping telinga yang melekat pada pipi yang dikendalikan oleh gen resesif. Yang kedua ada kemampuan menggulung lidah. Orang yang memiliki gen dominan dapat menggulung lidahnya membentuk huruf U, sementara mereka yang memiliki gen resesif tidak memiliki kemampuan ini. Yang ketiga ada bentuk batas tumbuh rambut. Beberapa orang memiliki batas rambut di dahi yang melengkung membentuk huruf V. Ini adalah sifat dominan, sedangkan batas rambut lurus adalah resesif. Dan yang terakhir ada golongan darah. Sistem golongan darah A, B, O ditentukan oleh 3 macam alel. Interaksi genetik ini menentukan seseorang bergolongan darah A, B, AB, atau O. Interaksi genetik ini menentukan seseorang bergolongan darah A, B, AB, atau O. Pewarisan golongan darah sering digunakan sebagai aplikasi langsung perhitungan diagram Punnett di kelas. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.